Halo semua, kali ini kita akan membahas apa itu business function dan juga apa itu business process. Nah, sebelum ke pembahasan, kita perlu gali dulu nih, kenapa kita perlu tahu business process dan business function? Jadi alasannya adalah, karena mata kuliah ini itu membahas tentang ERP, ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa software ERP ini mendukung operasi proses bisnis yang lebih efisien dengan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas mulai dari penjualan, pemasaran, manufaktur, logistik, akuntansi, kepegawaian, bahkan mungkin aktivitas-aktivitas lain yang ada di seluruh perusahaan. Nah, untuk memahami proses ERP, ya kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana alur kerja bisnis yang terjadi di sebuah perusahaan. Nah, apa itu business function nih teman-teman? Business function adalah atau fungsi bisnis ya, merupakan sebuah aktivitas spesifik untuk area operasi fungsional. Nah, jadi biasanya di perusahaan-perusahaan itu memiliki setidaknya 4 area operasi fungsional yang utama. Ya, yang pertama ada marketing and sales, yang kedua ada supply chain management atau SCM, ya, yang ketiga ada accounting and finance, dan yang terakhir ada human resource. Jadi 4 area ini yang biasanya sebagian besar ada di perusahaan-perusahaan, ya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, nah kita perlu tahu dulu nih kira-kira apa contoh-contoh aktivitas bisnis yang ada di masing-masing area operasi fungsional. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel yang sebelah kanan, ya. Di sini ini sudah terpetakan beberapa contoh aktivitas bisnis, ya, untuk per masing-masing area operasi fungsional. Contoh ada di marketing and sales, ya, area fungsional penjualan dan juga pemasaran. Contohnya apa? Aktivitas bisnisnya ada penjualan produk, ya, kemudian ada pemasaran produk, customer support, customer relationship management, peramalan penjualan, dan juga iklan, ya. Ini salah satu contohnya. Nanti bisa lebih banyak variasi aktivitas lagi, tergantung nanti perusahaannya seperti apa. Kemudian di supply chain management, nah ini contohnya ada pembelian bahan baku, kemudian penerimaan bahan baku, ada pengiriman, ya, transportasi dan juga pengiriman, kemudian ada penjadwalan produksi, kemudian pemulaian produksi, kemudian serta maintenance. Nah, di accounting and finance, nah ini contohnya ada akuntansi biaya dari pembayaran dari customer maupun ke suppliers. Nah, kemudian ada alokasi biayanya, ada budgetingnya, kemudian ada cash flow management. Nah, di human resource contohnya apa? Contoh aktivitasnya adalah bisa jadi ada rekrutmen, ya, rekrutmen karyawan baru, kemudian training, pelatihan-pelatihan karyawan, gaji, penggajian, kemudian sampai dengan aturan-aturan atau tata tertib yang di disampaikan oleh human resource. Nah, jadi ini adalah salah satu sedikit contoh aktivitas-aktivitas yang ada di 4 area fungsional utama, ya. Nah, yang teman-teman harus selalu ingat adalah setiap area fungsional ini, walaupun dia memiliki aktivitas yang sendiri-sendiri, ya. Nah, tapi mereka ini saling bergantung, teman-teman, ya. Jadi marketing and sales ini juga bergantung pada supply chain-nya. Jadi kalau misalkan tidak ada bahan baku, tidak bisa produksi, maka penjualan juga akan ikut mandek, ya, alias tidak ada barang yang dijual. Sama dengan akunting, nanti juga akan berpengaruh dengan akunting. Tidak ada pemasukan, yang ada hanya pengeluaran misalkan. Nah, akhirnya berpengaruh juga dengan human resource. Ya, bisa jadi ada
PHK di sana ya. Nah, jadi walaupun semuanya ini aktivitasnya tidak saling ketergantungan ya, tapi dari sisi bagian per bagian atau per area fungsional ini saling bergantung ya. Jadi kalau tidak, contohnya tadi kalau salah satu proses di salah satu area ini tidak berjalan, otomatis di bagian yang lain juga akan susah untuk berjalan ya. Jadi lebih baik seperti apa? Lebih baik kita bisa mengintegrasikan semuanya ya, mengintegrasikan proses-proses ini atau area fungsional ini supaya bisa lebih optimal prosesnya ya. Jadi diintegrasikan. Nah, ini adalah contoh bisnis function. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis proses. Nah, apa ini bisnis proses atau proses bisnis? Ya, mungkin teman-teman juga sudah pada paham ya, apa itu bisnis proses ya. Nah, secara teori, bisnis proses ini merupakan kumpulan aktivitas yang mengambil satu atau lebih inputan dan menghasilkan output yang bernilai bagi pelanggan. Nah, pelanggan ini macam-macam. Ya, pelanggan ini bisa jadi orang yang beli produk dari perusahaan tersebut, ya, langsung customer, atau mungkin dari karyawan dalam internal perusahaannya sendiri. Nah, jadi ada dua tipe pelanggan yang dimaksud ya. Nah, contoh di sini pada tabel yang ada di bawah ya. Nah, di sini contohnya adalah misalkan dari sebuah proses pembelian HP oleh sebuah customer atau pelanggan nih, pelanggan orang yang membeli produk. Jadi contohnya ini pelanggan mau beli HP baru. Nah, ketika masuk ke fungsional area marketing and sales, ya. Nah, di sini inputannya apa? Inputannya contohnya adalah request ya untuk pembelian HP baru. Nah, itu inputan dari user. User mau beli HP baru. Nah, kemudian prosesnya apa di area fungsional marketing and sales? Prosesnya adalah melakukan pemesanan pembelian. Ya. Nah, outputnya apa? Order berhasil, ya, pemesanan pembelian diproses. Nah, kemudian untuk area fungsional accounting and finance. Nah, jadi bagian keuangan di sini inputannya bisa berupa keuangan untuk pembelian dari user tadi, sistem keuangannya. Nah, prosesnya bisa apa? Bisa misalkan user ingin atau pelanggan ingin membeli HP itu secara kredit yang dibayar nanti tunai kreditnya. Nah, outputnya apa? Nah, outputnya adalah bagian akunting atau area accounting and finance bisa punya rekap atau catatan tentang keuangan pelanggan ya, histori atau transaksi kredit tadi dari pelanggannya. Ya. Catatan kredit pelanggan dari perusahaan smartphone ya, yang jual produk tadi. Nah, sekarang kita ke supply chain management. Nah, di supply chain management kan berhubungan dengan produksi, bahan baku, dan sebagainya, ya, sampai dengan dia pengiriman dan juga penerimaan produk. Ya. Nah, jadi di sini inputnya apa? Inputnya ketika user sudah pesan, ya, di bagian marketing, kemudian juga segala bentuk pembayarannya sudah diatur di bagian atau di area accounting and finance. Nah, sekarang untuk mengirimkan, ya, proses pengiriman dan delivery. Nah, supply chain management butuh apa? Supply chain management butuh order atau ibaratkan nota ya yang sudah dibayar oleh pelanggan tadi, ya, pemesanan yang sudah fixnya. Ya, jadi supply chain management tinggal proses kirim. Nah, outputnya apa? Outputnya customer tinggal menerima handphone. Nah, ya. Kemudian untuk bagian
marketing and sales lagi ya, misalkan di sini pelanggan kurang tahu cara pakai HP-nya ya, mungkin baru beli HP kurang tahu cara pakainya, butuh yang namanya customer service atau technical support. Nah, ini bisa dihandle oleh area fungsional marketing and sales. Nah, prosesnya apa? Prosesnya di sini ada 24 jam layanan untuk membantu customer tadi. Nah, sehingga outputnya apa? Customer ketika punya masalah bisa cepat teratasi oleh bagian marketing and sales ya. Khususnya nanti yang bagian sekitar support, nanti dia akan masuk ke dalam CRM atau Customer Relationship Management. Nah, jadi ini tadi adalah sekilas gambaran proses bisnis ya. Mungkin teman-teman juga sudah lebih paham karena ini juga udah semester 6, jadi sebelum-sebelumnya sudah pasti merangkai, mendeskripsikan atau bahkan menganalisis sebuah proses bisnis. Nah, oke, kita lanjut. Nah, yang penting yang teman-teman harus pahami adalah bisnis itu harus selalu mempertimbangkan sudut pandang pelanggan dalam setiap transaksi. Ya, karena apa? Karena kita kan fokusnya kepada keuntungan ya, keuntungan penjualan ya, kemudian profit dan lain sebagainya. Maka yang paling penting diperhatikan adalah pelanggannya. Pelanggannya suka atau enggak, pelanggannya nyaman atau enggak ya. Karena percuma ketika kita menjual suatu produk, ternyata pelanggan nggak suka atau pelanggan kurang nyaman dengan produk kita. Nah, itu akan berdampak pada sebuah bisnis. Nah, jadi misal HP pelanggan yang dikirim tadi, itu ya, ternyata ketika dibuka itu ada retak di bagian layar. Nah, mungkin HP pelanggan ini sempat kebanting ketika pengiriman. Nah, dikarenakan hanya satu area fungsional yang terlibat dalam menerima pengembalian barang yang rusak tadi, ya, yaitu mungkin bagian penerimaan pengembalian, gitu ya, ada satu bagian kecil. Nah, itu merupakan penerimaan pengembalian ini merupakan contoh fungsi bisnis, ya. Jadi dia masih ada fungsi, bisnisnya masih punya fungsi untuk menerima pengembalian barang yang bisa jadi bukan dikarenakan oleh kesalahan customer, tapi mungkin dari kesalahan ketika pengiriman. Nah, penerimaan pengembalian ini sebenarnya bukan jadi satu bagian sendiri tersendiri gitu ya, tapi ini merupakan subbagian dari Customer Relationship Management. Jadi kalau teman-teman membahas lebih detail tentang e-business, ya di situ ada CRM. CRM itu nanti lebih kepada bagaimana hubungannya dengan pelanggan. Nah, sampai dengan ini supaya pelanggan itu hubungannya dengan perusahaan smartphone tadi tetap baik ya, tetap mau beli di sana, tetap suka terhadap produknya. Nah, maka bagian CRM nih yang perlu bergerak ketika ada barang yang dikembalikan, sehingga nanti pelanggan merasa bahwa perusahaan ini bertanggung jawab terhadap HP yang sudah dikirim tadi. Nah, ketika HP ini diperbaiki, ya, ada beberapa keterlibatan dari area fungsional ya dalam proses perbaikan. Nah, dan juga nanti pengembalian ya kepada pelanggan. Nah, dari sisi perbaikan ini, ya, perbaikan ini merupakan contoh salah satu proses bisnis. Ya, jadi proses bisnisnya tadi pasti ada perbaikan karena ada customer service tadi juga melayani garansi ya, biasanya smartphone kan juga melayani garansi. Nah, itu salah satu proses bisnis yang ada di perusahaan smartphone ya, contohnya. Nah, jadi ini adalah contoh gambaran proses operasi bisnis yang dilihat dari dua sisi, teman-teman. Ya, ada dari sisi customer order, proses penjualan ke customer, ya, dan juga
di sini material order proses. Jadi yang ini penjualan produk, ya arahnya adalah dari sales sampai dengan ke bagian logistik. Kemudian ketika mau pembelian, ya pembelian bahan baku itu bisa dimulai dari bagian logistik ya sampai dengan ke penjualan. Jadi alurnya bisa berbeda ya teman untuk dua operasi bisnis ini. Nah contoh untuk proses bisnis penjualan kepada customer. Nah kita bisa mulai dari bagian sales. Nah, bagian sales nanti akan menerima pemesanan dari pelanggan ya jumlah produk yang dibeli berapa, kemudian produknya apa yang mau dibeli. Nah, kemudian ke bagian akunting untuk diproses pembayarannya. Ya, kemudian bisa jadi kita langsung ke production. Ya, kita bisa melewati purchasing ya. Karena purchasing ini berkaitan dengan SCM atau berkaitan dengan bahan baku ya, seputar pembelian bahan baku. Jadi kalau misalkan bahan bakunya udah ready ya, udah siap, tidak ada kekurangan, nah kita bisa langsung melakukan produksi dari pesanan tadi. Kalau produksi udah jadi produknya yang dipesan ya udah selesai, nah bisa langsung diarahkan ke bagian logistik untuk dikirim ke pelanggan. Jadi ini gambarannya untuk customer order ya, penjualan kepada pelanggan. Nah, gimana dengan ketika proses pembelian bahan baku misalkan? Nah, proses pembelian bahan baku kita mulai dari sisi production dulu ya. Kita cek apakah bahan baku tadi yang mau digunakan untuk membuat produk itu ada ya, terpenuhi ya. Kalau misalkan terpenuhi berarti dia tidak perlu melakukan pembelian. Tapi jika bahan bakunya tadi belum terpenuhi, masih kira-kira kurang ya. Nah, dia bisa melakukan pembelian bahan baku dulu, tapi di bagian purchasing. Jadi bukan bagian production yang melakukan, tapi bagian purchasing. Dia akan melakukan pembelian bahan baku, materialnya apa aja kepada supplier di sini. Nah, setelah itu masuk ke bagian akunting untuk memproses ya pembayaran tadi, pembayaran pembeliannya. Kira-kira dia harus mengeluarkan anggaran berapa untuk membeli bahan baku. Nah, setelah itu baru bisa nanti mulai penjualannya bisa stabil ya, bisa promosi dan sebagainya karena produknya sudah ready misalkan, sudah bisa diproduksi. Nah, kira-kira seperti ini adalah salah satu contoh gambaran proses operasi bisnis dari sisi customer maupun dari sisi internal perusahaan untuk pembelian bahan baku. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah di sini ada hubungan sistem informasi dengan semua area fungsional. Jadi yang tadi kita punya 4 area utama ya, marketing and sales, accounting finance, kemudian human resource dan juga SCM ya. Nah, bagi seorang sistem informasi tentunya kita perlu memperhatikan ya ketika sebuah sistem itu diintegrasikan, nah kira-kira apa input dan output-nya untuk dari setiap area fungsional. Nah, contoh di sini untuk marketing and sales. Nah, ada sistem marketing and sales. Di sini aplikasi, kita asumsikan ada sebuah aplikasi yang menangani penjualan dan juga pemasaran produk dari sebuah perusahaan. Nah, kira-kira inputannya untuk per masing-masing stakeholder itu apa aja sih? Nah, misalkan di sini customer. Customer inputannya kepada aplikasi atau marketing and sales ada sales order. Ya, dia menginputkan dulu pemesanannya apa. Kemudian yang dikirimkan ke customer nanti apa ya? Statusnya, status pemesanannya diterima atau ditolak. Ya. Oh, dia pesan barang misalkan 30 unit HP. Nah, ketika pesan kepada bagian marketing and sales, nanti mungkin dihitung, dilihat catatan historinya, kira-kira orang ini pernah
melakukan pembelian dengan jumlah besar atau enggak gitu. Nanti order statusnya akan muncul kepada customer ketika semua ini sudah terintegrasi ya teman-teman ya. Sudah terintegrasi dengan sistem informasi. Nah, statusnya diterima atau ditolak. Nah, kemudian pada bagian accounting and finance, nah ya, inputannya ke dalam sistem marketing and sales ini apa? Ya dari hasil analisa anggaran ya, biaya atau laba misalkan. Ya, inputannya. Nah, outputnya apa? Dari sistem marketing and sales, outputnya bisa rekapan dari data penjualan. Ya, jadi masukkan labanya. Nah, baru nanti dia bisa menghasilkan sales order data. Kemudian di bagian SCM, inputannya apa ke dalam marketing and sales? Inputannya adalah ketersediaan produk ya, data produk yang tersedia apa, kemudian order statusnya apa ya. Nah, kemudian nanti hasil dari marketing and sales kepada SCM yang dikirimkan adalah biasanya itu peramalan penjualan ya. Kira-kira nanti kita mau jual barang di 100 ya. Jadi teman-teman bagian SCM harus mulai persiapan nih nyetok produk 100 ini untuk penjualan berikutnya. Dan juga sales order ya yang dari pelanggan. Ini adalah input-inputan ya, dan yang terakhir untuk human resource ya. Di sini inputannya ada misalkan requirement ya, kebutuhan untuk karyawan baru ya, kebutuhan untuk atau lowongan kerja. Nah, kemudian outputnya apa? Outputnya adalah dari marketing, bisa jadi nanti CV dari karyawan yang melamar tadi seperti apa ya, informasi pelamarnya. Nah, jadi kalau misalkan diintegrasikan untuk bagian teman-teman membuat sebuah sistem informasi yang dalamnya ada area fungsional marketing and sales, jadi kira-kira per masing-masing stakeholder, customer, human resource, HCM, dan accounting ini memiliki input dan output seperti ini. Ya, ini salah satu contohnya aja, nanti bisa disesuaikan sesuai dengan bisnis yang ada di perusahaan itu ya. Ini hanya gambaran umum ya. Nah, kemudian untuk bagian supply chain management. Nah, ketika bagian-bagian tadi area-area yang lain ya itu berhubungan dengan supply chain management. Nah, kira-kira untuk supplier, nah supplier itu inputannya apa dan outputnya apa untuk SCM. Nah, inputannya adalah ketersediaan bahan baku ya dan proses pengirimannya. Jadi ketika SCM ini mau pesan ya, supplier perlu ngasih data bahwa bahan baku yang mau dipesan itu stoknya ada. Ya, dan juga pengirimannya bisa dikirim setiap saat misalkan. Nah, outputnya apa kepada supplier ya? Nah, outputnya tadi ada pesanan pembelian, request pembelian bahan baku ya, atau mungkin packaging ya, karena sekarang kan banyak juga packaging yang dipesan sendiri dari perusahaan lain. Ya. Kemudian untuk bagian accounting, nah di sini inputannya ada perencanaan produksi, ya, ada material, dan juga ada persediaan gudangnya, ya, inputan SCM ke accounting. Kemudian accounting itu bisa mengirimkan data penjualan ke SCM dan juga analisis biaya untuk produksi. Jadi kira-kira produksinya itu dianggarkan sekian juta dan sebagainya. Ya. Nah, untuk marketing and sales, di sini dia bisa memberikan inputan kepada SCM berupa peramalan penjualan dan sales order. Ya. Dan yang terakhir misalkan di sini human resource, inputannya lagi-lagi bisa jadi
lowongan kerja untuk bagian SCM ya. Nanti bagian SCM juga bisa memberikan CV untuk kualifikasi yang dibutuhkan ya, kualifikasi lowongan yang dibutuhkan seperti apa. Nah, ini contoh yang supply chain management. Nah, kemudian ada accounting and finance. Nah, ketika bicara seputar keuangan, ya, di sini customer inputannya pasti pembayaran, ya. Kemudian outputnya yang diberikan kepada customer pasti berupa struk atau nota atau invoice, ya, atau ada memo kredit, ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu ada kredit memo. Nah, kemudian untuk SCM, inputnya apa ke bagian keuangan? Bisa ada rencana produksinya seperti apa, kemudian bahan bakunya mau dipesan atau enggak. Misalkan kalau mau dipesan berarti berhubungan dengan pengeluaran keuangan ya. Nah, inputannya apa dari keuangan? Untuk SCM ada sales data dan manufacturing cost analysis. Ini sama dengan yang tadi ya. Jadi analisis biaya produksi seperti apa. Nah, ini kurang lebih sama ya teman-teman. Cuman yang membedakan di sini adalah berhubungan dengan human resource. Jadi di sini accounting dengan human resource ya hubungannya lebih dekat lagi ya, karena di human resource dia perlu menginputkan daftar gaji ya, dan daftar gaji ataupun nanti misalkan ada pendapatan-pendapatan lain ya. Nah, itu ke bagian accounting. Nah, nanti kalau bagian accounting juga akan mengirimkan data ya seputar penggajian tadi, inventaris, ya, dan sebagainya. Nah, data piutang itu juga masuk ke dalam accounting and finance, ya. Nah, jadi ini salah satu contoh untuk accounting and finance, dan yang terakhir untuk yang human resource, ya. Di sini biasanya customer nggak terlalu banyak terlibat, ya, karena customer kan orang yang mau beli produknya. Jadi biasanya yang terlibat dalam human resource itu adalah bagian internal perusahaan, ya. Ada accounting, ada SCM, dan juga ada marketing and sales. Ya, nah ini kurang lebih isinya adalah seputar lowongan kerja ya. Kalau bersama bagian SCM maupun marketing and sales ya, berkaitan dengan kualifikasi lowongan kerja ya, training dan sebagainya ya. Kalau di bagian keuangan hubungannya dengan human resource itu biasanya adalah payroll atau penggajian ya, penggajian ya. Nah, ini adalah salah satu contoh juga untuk human resource di sebuah perusahaan ya. Jadi input dan outputnya nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan studi kasus masing-masing ya. Di perusahaan A, B, C, nanti prosesnya seperti apa bisa berbeda dengan apa yang sudah saya sampaikan. Oke, jadi segitu dulu penjelasan untuk business function dan business process ya. Nanti kita akan membahas lagi di materi-materi selanjutnya. Oke, terima kasih.